Oke, baik. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Oke, baik. Untuk minggu ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang belum selesai, yaitu tentang analisis kuantitatif, lebih khususnya lagi ke grafimetri. Ya, sebentar saya share screen dulu. Oke, baik. Apa sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Nah, jadi saya melanjutkan yang sebelumnya tentang grafimetri. Ya, sebelumnya itu kan kita hanya berhenti di analisis grafimetri dan juga analisis volumetri. Nah, untuk analisis grafimetri, dia adalah metode analisis kuantitatif suatu saat dengan cara pengendapan diikuti dengan isolasi dan juga pengendapan. Jadi kalau gampangnya nih ya, kalau gampangnya kita lihat dari nama metodenya grafimetri, pengukuran berat. Jadi yang diukur itu adalah berat atau massa. Nah, itu kalau kalian mau gampang mengingat. Nah, apa yang berat apa yang diukur? Yang diukur adalah sampel sebelum kita analisis itu beratnya kita ukur. Kemudian setelah kita analisis itu juga kita ukur lagi. Pada saat analisis itu kan ada perlakuan. Pada saat perlakuan itu sampelnya pasti berubah. Analit yang kita ingin analisis itu kan berubah bentuknya. Nah, tetapi yang jadi titik perhatian kita adalah masanya. Masa sebelum dia dikasih perlakuan dan setelah dia mendapatkan perlakuan. Data massa itu yang kemudian akan menjadi sumber utama untuk analisis sehingga kita bisa mengetahui berapa kadar dari analit. Ya. Jadi kita menganalisis kuantitatif, menganalisis kadar, menghitung kadarnya dengan cara sampelnya itu kita endapkan, kemudian kita isolasi, setelah isolasi kita timbang. Nah, kita timbang itu kan kita dapat data beratnya. Nah, data terakhir itu yang menjadi kunci dari analisis kuantitatifnya, sehingga namanya adalah grafimetri. Kemudian untuk jenisnya sendiri, grafimetri itu ada dua. Yang pertama manual, itu yang sering kali disebut sebagai grafimetri. Kemudian yang tidak manual atau sudah otomatis, itu dengan elektrokimia, itu biasa disebut sebagai elektrografimetri. Nah, untuk yang saat ini, yang hari ini kita pelajari itu adalah konsep dasar secara keseluruhan untuk grafimetri. Nanti untuk yang otomatis, elektrografimetrinya itu nanti di semester depan. Jadi yang paling penting adalah dasarnya dulu di sini. Jadi kalau kalian sudah paham dasarnya di sini, bisa mengerti, baru kita laksanakan yang otomatisnya itu di semester depan di mata kuliah spektrofotometri dan juga elektrokimia. Nah, kemudian saya lanjut. Ketika kita melakukan analisis dari metode grafimetri, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, ketika kita punya sampel nih, sampelnya itu harus kita larutkan terlebih dahulu, sehingga dia menjadi larutan. Larutkannya pakai apa? Itu tergantung sampelnya. Jadi, dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Kemudian, setelah menjadi larutan, kita menambahkan reaksi pengendap, sehingga analit yang ingin kita analisis ataupun spesi yang ingin kita hitung kadarnya itu mengendap. Reaksi ini juga harus spesifik.
Jadi ketika misalnya nih mau PB ya, mau analisis timbal, maka ketika kita mau sedangkan di dalam sampel itu ada banyak, maka ya ketika mau ngendapinnya harus pakai reaksi yang hanya bisa mengendapkan si timbal saja. Jangan sampai misalnya dia ngendapin bukan cuma timbal, tapi besinya ikut mengendap, ya. Setelah endapannya terbentuk, endapan yang ada itu kita saring, setelah itu kita cuci, setelah dicuci, dikeringkan. Nah, dicuci ini jangan kalian bayangkan kayak cuci piring atau cuci pakaian, ya. Bahasanya dicuci ini maksudnya kita bilas saja. Kan sudah pernah saring kan semua di lab itu. Jadi ketika sudah selesai disaring, itu tinggal pencucian larutan pencucian endapannya itu tinggal kita pakai, Aquades yang ada di dalam botol semprot, kita tuangkan saja ke dalam, eee, kertas saring yang ada endapan. Jadi caranya seperti itu. Setelah itu kita keringkan. Kita keringkan di oven biasanya dan setelah dapatkan endapan kering, endapannya itulah yang ditimbang. Selesai ditimbang, kita dapatkan masanya, kita buatkan perhitungan dengan FG itu faktor gravimetri sehingga kita memperoleh hasilnya, berapa kadarnya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Belum Bagaimana? ada, Ibu. Oke, kalau belum ada lanjut ya. Ini adalah contoh ilustrasi tahapannya. Jadi kalau misalnya nih, kita punya padatan padatan garam yang ada timbalnya atau Pb2+ dan juga spesi yang lain. Jadi dia campuran, bukan cuma hanya Pb saja, ya. Kemudian tahap pertama itu adalah kita larutkan garam itu. Kita larutkan. Bisa kita larutkan dengan air. Kalau misalnya kita tambahin air dia larut ya sudah selesai. Cukup sampai di situ. Setelah itu, setelah dia larut, kita memastikan bahwa semua sampel kita itu larut, maka tahap berikutnya adalah di sini karena PB ya, dia menambahkan larutan yang mengandung sulfat. Tujuannya adalah supaya mengendapkan analit, yakni Pb2+, dan ketika ditambahin sulfat, maka Pb-nya akan mengendap sebagai timbal sulfat, PbSO4. Sedangkan spesi yang lain itu masih dalam bentuk ion di dalam larutan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan endapan ini, maka tahapan berikutnya adalah kita menyaring dan juga mengeringkan. Jadi pertama kita saring dulu nih. Habis saring, kita cuci dulu supaya spesi yang lain dan juga sulfat yang berlebih itu bisa keluar dan tidak nempel di sekitaran endapan. Setelah itu baru kita keringkan di oven. Setelahnya baru ditimbang pakai neraca analitik. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya pada setiap tahapan untuk gravimetri ini. Yang pertama itu dari pelarut. Karena pelarutnya itu harus sesuai dan biasanya ini kita coba-coba ya. Jadi kita mulai dari pelarut yang universal dulu. Contohnya, bukan contoh ini memang universal sekali, air dingin. Nah, maksud saya tuh mau kasih contoh kalau misalnya nih kita hanya bekerjanya dengan garam. Kalau kalian misalnya mau analisis klorida di dalam garam, tapi pakainya kayak garam dapur kasar. Itu kan dengan Aquades yang biasa saja itu dia sudah larut. Kalau kita pakai yang panas, dia larut, tetapi karena suhunya tinggi, maka kelarutannya itu akan menjadi lebih cepat, proses pelarutan itu.
Tetapi kalau kita punya sampel yang mengandung logam, maka tidak mungkin lagi kita hanya melarutkannya dia dengan air saja. Paling tidak kita coba dia pertama itu dengan HCl. Kita coba dengan HCl encer dulu. Kalau misalnya dengan HCl encernya dia tidak larut, kita naikkan dia jadi HCl pekat. Kalau dengan HCl pekat juga dia tidak larut, kita ganti lagi dengan asam nitrat yang encer. Nah, kalau dengan asam nitrat encer dia masih belum larut, ganti lagi pelarutnya, pakai asam nitrat yang pekat. Terakhir, kalau sudah dengan asam nitrat pekat dia tidak larut juga, kita pakai aqua regia atau air raja. Jadi, semuanya dicoba. Memang sebelumnya itu ditulis dengan pelarut yang sesuai. Itu maksudnya sesuai dengan apa yang bisa melarutkan sampel kita. Tetapi ya, kalau kita coba-coba juga. Kalau misalnya kan kita sudah tahu kita mau analisis apa nih. Karena pasti kan sebelumnya kita sudah melakukan analisis kualitatif terlebih dahulu. Kita sudah tahu dalam sampel kita nih kira-kira ada apa. Tetapi kita tidak tahu berapa banyak. Nah, di sini kan kita mau cari tahu berapa banyak sih. Contohnya PB tadi. Kita tahu nih dalam garam itu ada PB2+. Tapi kita tidak tahu PB-nya berapa banyak. Ketika kita mau tahu, kita analisis dengan gravimetri. Tahap pertama, kita larutkan dia. Nah, kita tidak tahu bahwa, oh, apakah bisa dia dengan air saja larut? Kalau bisa, ya kita coba. Tapi kalau tidak bisa, kita coba dengan pelarut lain, sesuai tingkatannya. Ini ada daftarnya, jadi kita coba mulai dari air biasa dulu, yang dingin, kemudian kita naikkan suhunya, kemudian HCl encer, HCl pekat, asam nitrat encer, nitrat pekat, dan terakhir aqua regia, atau campuran dari HCl dengan HNO3, 1:3. Biasanya itu sudah yang paling, paling top lah. Jadi kalau sudah dengan itu juga dia masih belum larut, wah luar biasa sekali. Tapi biasanya ya, kalau sampelnya dalam jumlah yang amat sangat sedikit, itu biasanya ya dengan nitrat saja atau HCl pekat saja itu bisa larut. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Oh, masih belum. Baik, kalau begitu, saya pindah ke tahapan yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah pengendapan. Jadi, pengendapan itu hanya bisa terjadi kalau larutannya lewat jenuh. Ya, ini sudah dipelajari di kimia dasar. Tetapi kan yang dipelajari itu apakah dia bisa mengendap atau tidak, kemudian mengendapnya berapa banyak, kondisi pengendapannya seperti apa. Nah, ketika kita melakukan pengendapan pada analisis gravimetri, ada syaratnya. Jadi, endapan itu harus murni, yang pertama, kemudian ukurannya harus besar. Kira-kira kenapa dia ukurannya harus cukup besar? Ada yang bisa jawab? Supaya nanti saat penyaringan dia tidak lolos di kertas saring. Ya, benar sekali. Jadi ukurannya harus cukup besar supaya bisa disaring. Nah, ketika kita melakukan pengendapan itu, ketika kita menambahkan reaksi pengendap ke dalam beker gelas yang berisi larutan dengan spesi analit kita, maka ketika mereka berinteraksi, itu yang pertama itu kan ion-ion analit dan juga ion-ion dari reaksi pengendap. Ketika mereka saling bertemu, berikatan, membentuk senyawa, itu mereka akan membentuk pertama itu nukleus. Ketika reaksi pengendapnya kita nambahin lagi, kita tambahin terus-menerus secara bertahap,
Nukleus tadi yang jumlahnya cuma 1, 2, 3, itu kan nambah. Jumlahnya kecil-kecil itu dia saling nempel satu sama lain. Dia akan menjadi koloid, ukurannya lebih besar daripada si nukleus. Kemudian kita tambahin lagi, dia sudah jadi koloid nih. Tapi kita tambahin lagi reaksi pengendapnya. Kita nambahin terus. Kita tambahin terus. Maka terbentuk lagi ikatan antara spesies analit yang kita mau dengan reaksi pengendapnya. Ada nukleus lagi yang terbentuk. Nukleus-nukleus itu bergabung lagi membentuklah koloid. Prosesnya kita lanjutkan, tidak dihentikan, dan kemudian perlahan-lahan ya, biasanya harus dengan perlahan-lahan, maka koloid-koloid itu, partikel-partikelnya itu akan saling menempel, sehingga membentuk endapan yang ukurannya lebih besar daripada partikel koloid, yakni lebih dari 10⁻⁴ cm. Biasanya kalau dia sudah jadi endapan begini, ini sudah bisa tertahan di filter, di kertas saring. Dia sudah tidak lagi lolos. Paling tidak kita pakai kertas saring yang biasa ya, yang biasa dipakai untuk praktikum, yang murah itu loh, yang dijualnya lembaran, itu bisa. Itu kalau ukurannya sudah 10⁻⁴ cm itu dia tertahan. Meskipun kita tidak bisa lihat dengan mata. Tetapi nanti akan diketahui ketika kalian mengukur masanya. Kalau kalian nimbang kertas saring sebelum dipakai untuk saring, sama setelah dipakai untuk saring, meskipun kita tidak bisa lihat endapannya, tetap beratnya akan bertambah setelah dikeringkan. Tetapi akan sangat lebih bagus kalau endapan itu ukurannya lebih besar sampai bisa kelihatan mata. Itu akan sangat lebih bagus. Nah, itu syarat, salah satu syaratnya. Dan kemudian yang pertama tadi, endapannya harus murni. Dia tidak boleh ada pengotor. Jadi misalnya kita hanya mau endapannya si sulfat nih, PB sulfat. Kan analit kita misalnya tadi itu si PB kan PB2+. Maka dalam endapannya itu hanya PbSO4 saja. Tidak boleh kasih yang lain. Ya, tidak boleh ada di situ tembaga sulfat, CuSO4, itu tidak boleh ada. Ya. Jadi sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Karena waktu kita sudah mau habis, hanya tersisa beberapa menit, dan setelah ini kalian pasti ada kuliah lagi kan? Jadi, untuk perkuliahan hari ini akan segera saya akhiri. Tetapi saya mau refleksi kembali yang penting. Jadi untuk gravimetri, yang paling penting adalah pada proses perhitungan massa atau penimbangan beratnya. Kemudian untuk di tahapannya, itu pada saat pelarutan, itu harus dengan pelarut yang sesuai, dan juga endapannya itu harus murni, sehingga harus pakai endapan yang reaksi pengendap yang benar-benar cocok atau sesuai dengan analit yang kita analisis, serta harus dipastikan bahwa ukuran endapannya harus cukup besar. Kemudian untuk minggu depan kita akan lanjutkan lagi sisa materi ini, jadi silakan membaca buku, di buku yang sudah saya kasih di kontrak perkuliahan di awal kuliah itu, ada 3 daftar buku itu, silakan dibaca salah satunya tentang gravimetri, karena saya akan buatkan kuis di awal pertemuan minggu depan. Ya, jadi tugas kalian hanya baca bukunya, nanti kuisnya di minggu depan. Jadi seperti itu saja. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai minggu depan ada yang tidak datang lagi karena saya bilang ada kuis. Karena nilai kuisnya saya ambil terus, dan itu sumbangsi untuk nilai ujian kalian nanti. Kalau misalnya jelek ya, tambahan itu. Jadi jangan sampai ada yang tidak datang karena saya bilang kuis minggu depan. Ini saya sudah beritahu loh, kuisnya minggu depan.
Jangan sampai nanti misalnya, kalau misalnya saya tidak beritahu ada kuis, terus tiba-tiba saya kasihkan kuis, nanti kalian juga marah-marah sama saya. Jadi mending saya kasih tahu saja dari awal, minggu depan kita kuis, sebelum mulai kuliah. Oke, jadi begitu saja untuk materi hari ini saya tutup. Sampai jumpa minggu depan, selamat siang. Siang, Ibu. Terima kasih, Ibu.